Shalom saudara, selamat pagi. Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam Imamat 1 ayat 10 sampai 13 dengan judul Aroma yang Menyenangkan Hati Tuhan. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Jika persembahannya untuk korban bakaran dari kambing domba, baik itu domba maupun kambing, haruslah ia mempersembahkan yang jantan dan tidak bercela. Ia harus menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan, lalu anak-anak Harun, imam-imam itu, harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian ia harus memotongnya menjadi bagian-bagian tertentu, juga kepala dan lemaknya. Semuanya diatur oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya harus dibasuhnya dengan air. Seluruhnya harus dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah kurban bakaran, kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Dalam bagian berikutnya, dalam Imamat 1 ayat 10-13, Tuhan membuat rinci berkaitan dengan aturan mempersembahkan korban bakaran. Mulai dari jika umat Israel mempersembahkan korban bakaran, baik berupa kambing atau domba, maka yang dipilih haruslah jantan dan tidak bercela. Imam akan menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan, lalu menyiramkan darah di sekelilingnya. Kambing atau domba jantan tersebut akan dipotong menurut bagian tertentu, lalu diatur di atas kayu yang menyala di atas mezbah bersama dengan lemak dan kepalanya. Isi perut dan betis akan dibersihkan dengan air, lalu dipersembahkan bersama bagian lainnya di atas mezbah. Ini adalah korban bakaran yang akan menghasilkan aroma yang menyenangkan Tuhan. Saudara, Alkitab telah mencatat tentang aroma yang menyenangkan Tuhan berasal dari persembahan hasil pertama. Hal ini dapat kembali kita baca dalam Keluaran 23 ayat 19. Aroma yang dimaksud bukan aroma secara fisik, tetapi bahasa simbolik yang menggambarkan penerimaan Allah terhadap suatu persembahan atau hidup manusia. Umat Allah diperintahkan untuk memberikan hasil pertama, untuk menunjukkan kesediaan memberi dari hasil pertama-tama, ternak atau pekerjaan lainnya. Kesediaan dalam memberi akan sangat teruji ketika hasil pertama baik. Misalnya buah-buahan yang ranum, padi yang bernas, ternak yang gemuk, dan lain sebagainya. Karena tentunya hati tidak dapat sepenuhnya bersedia karena hasilnya baik-baik. Tetapi jika hasil pertama tidak baik, mungkin akan dengan sangat mudah diberikan kepada Tuhan. Jika umat Tuhan ingin memberi dengan hati yang tulus dan mempersembahkan hasil kerja mereka kepada Tuhan di atas mezbah, maka aroma yang dihasilkan dari bakaran tersebut akan menjadi aroma yang menyenangkan bagi Tuhan. Sebab hati yang memberikan persembahan telah teruji tulus dan bersedia dengan sepenuhnya memberi kepada Tuhan. Saudara, demikian juga dengan kehidupan iman kita pada saat ini. Ketulusan dalam memberi kepada Tuhan seharusnya menjadi sikap batin kita ketika memberikan persembahan kepada Tuhan. Pemberian memang dapat berupa materi, talenta, waktu, ataupun tenaga, serta profesi kita yang dapat menjadi sarana untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita memberikan waktu untuk berlatih melayani, mengikuti pengajaran gereja atau komsel, atau ketika kita memberikan persembahan dari hasil kerja kita yang pertama, maka lakukan dengan hati yang rela, dengan hati yang bersukacita dan ikhlas, sebab kita mengetahui bahwa semua itu akan menjadi aroma yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian, mari senantiasa memberi dengan ketulusan dan rela hati, dengan tujuan agar aroma yang menyenangkan Tuhan senantiasa dapat dihasilkan dari setiap pemberian kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah persembahan kita kepada Tuhan sudah menjadi aroma yang menyenangkan hatinya? Biarlah kiranya Roh Kudus akan senantiasa menolong kita untuk memiliki hati yang tulus dan senantiasa rela dalam memberi kepada Tuhan.
Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan ketulusan hati, kemurnian hati kami, kerelaan hati kami pada saat memberi. Mari terus Tuhan, Engkau yang menguji hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang menemukan hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan-Mu dan semakin memurnikan hati kami Tuhan. Semakin menyucikan dan menguduskan hati kami Tuhan. Sehingga di dalam setiap pemberian yang kami berikan kepada Engkau, aroma itu dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Aroma yang berasal dari hati yang tulus, hati yang taat kepada setiap perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk semakin hari kami semakin mengasihi Engkau. Untuk semakin hari kami semakin memprioritaskan Engkau dalam hidup kami. Terus bentuk kami Tuhan sehingga kami menjadi semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang senantiasa menyegarkan, menguatkan, mengingatkan kami Tuhan. Dan hari ini juga sepanjang hari ini kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Allah saja yang menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.